kita akan main mitos atau fakta seputar DBD. Yuk, langsung aja kita mulai. Masa kritis DBD sudah dilalui ketika demamnya sudah turun. Mitos atau fakta? Mitos ya teman-teman. Menurut WHO dan laporan klinis di NCBI Bookshelf, fase kritis DBD biasanya terjadi setelah demam mereda, sekitar hari ketiga sampai hari ketujuh. Betul tuh. Justru pada fase ini terjadi peningkatan permeabilitas kapiler dan kemungkinan terjadinya kebocoran plasma. Hal ini terjadi selama 24-48 jam, yang justru menunjukkan fase paling berbahaya atau kritis dari penyakit ini, bukan menunjukkan kondisi yang membaik. DBD menular dari orang ke orang melalui kontak langsung. Mitos atau fakta? Jawabannya mitos ya teman-teman. Menurut CDC, infeksi dengue tidak ditularkan melalui kontak langsung, tidak melalui sentuhan, ciuman, bersin maupun batuk. Penyebaran utama hanya melalui gigitan nyamuk Aedes yang telah menghisap darah dari orang yang terinfeksi dan virus sudah menyebar dari dalam darah. Manusia cuma bisa terkena DBD sekali seumur hidup. Mitos Atau fakta? Jawabannya mitos ya teman-teman. Menurut laporan WHO dan jurnal ilmiah, terdapat 4 serotip virus dengue, yaitu DNV1 sampai 4. Kekebalan hanya berlaku pada serotip yang pernah terinfeksi, sedangkan infeksi ulang oleh serotipnya itu berbeda, bisa meningkatkan resiko dengue dengan berat melalui fenomena yang disebut antibody dependent enhancement. Nyamuk penyebab DBD mencari mangsa di pagi hari dan sore hari. Mitos atau fakta? Banyak fakta ya teman-teman. Menurut penelitian NDPI, nyamuk Aedes aegypti menggigitnya di pagi dan di sore hari, bukan di malam hari seperti malaria. Nyamuk Aedes aegypti menunjukkan gigitan pola bimodal pada pagi hari yaitu jam 7 sampai jam 8, pada sore hari jam 5 sampai jam 6. Betul, jadi hati-hati banget ya kalau di jam itu, apalagi kalau banyak nyamuk di rumah atau lingkungan sekitar. Ada lagi nih ciri khas yang harus diperhatiin. Nyamuk Aedes aegypti biasanya memiliki 2 garis putih di tubuhnya. Nah, Aedes aegypti juga lebih banyak ditemui di dalam rumah. Oh ya, selain Aedes aegypti, ada juga Aedes albopictus atau yang lebih dikenal sebagai Asian Tiger Mosquito. Aedes albopictus ini juga bisa menyebabkan DBD loh, tapi Aedes albopictus lebih banyak ditemui di luar rumah. Beda dengan Aedes aegypti, Aedes albopictus hanya memiliki 1 garis putih di tubuhnya. DBD bisa menyerang ke semua umur. Mitos Atau fakta? Jawabannya fakta ya teman-teman. Menurut CDC dan Medspace, semua usia dapat terinfeksi oleh virus dengue, mulai dari anak-anak hingga lansia. Meskipun gejala dapat lebih parah pada anak-anak, lansia dan orang dewasa juga rentan mengalami severe dengue. DBD hanya bisa terjadi di wilayah tropis. Mitos Atau fakta? Jawabannya mitos ya teman-teman. Menurut WHO 2023, penyebaran dengue umumnya emang berada di wilayah tropis dan subtropis dengan climate change dan urbanisasi yang memperluas habitat Aedes. Tapi bisa juga di wilayah lainnya yang memiliki vektor nyamuk Aedes. Jadi tetap waspada ya teman-teman. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Mitos atau fakta? Jawabannya fakta ya teman-teman. Menurut studi di Sleman, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa di saat penyemprotan. Telur dan jentik tidak terpengaruh sehingga populasinya cepat pulih. Itulah kenapa fogging tidak boleh jadi satu-satunya cara pengendalian DBD. Harus dikombinasikan dengan upaya 3M+,
Satu, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup rapat tempat-tempat penampungan air. Dan yang ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dan untuk plusnya itu mencakup menabur larva sida, memasang kelambu, menghindari gigitan nyamuk, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Seru banget ya hari ini, tapi yang paling penting sekarang kita udah tahu yang mana fakta, yang mana mitos tentang DBD. Yuk kita jaga lingkungan, hindari genangan air, dan jangan salah info.